رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Billahi ta'ala. Faslun, kita masih membahas atau melanjutkan tentang bab keempat. Faslun wal yahdhar kullal hadhar. Hendaknya orang sangat hati-hati min qasdihi, dari tujuannya dia mengajar Al-Quran. At-taksiro, adanya ada sifat sombong. Bikasratil mustagilina alaihi, karena banyak orang yang belajar kepadanya. Wal mukhtalafina ilaihi, dan orang saling bergantian datang kepadanya atau menemuinya untuk belajar. Jadi kan orang orang jangan sampai terjatuh ke dalam rasa sombong, rasa takabur ketika banyak orang yang datang kepadanya, ketika banyak orang silih berganti bertemu belajar kepada dirinya. Wal yahdhar, kemudian juga hati-hati, waspada, min karohiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Jadi hati-hati dari adanya rasa timbul rasa tidak senang jika orang yang biasa belajar kepada dirinya biasa belajar Al-Quran kepada dirinya pindah pada orang lain. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya masieun kasoro tobas, sehingga akhirnya orang tersebut membenci, tidak suka, takut murid-muridnya keambil, takut jamaahnya keambil, takut pengikutnya keambil. Itu hati-hati dari hal seperti demikian. Jadi hati-hati dari hal yang seperti demikian. Wa hadhihi musibatun, oleh karena ini adalah ujian, cobaan. Yubtala, yang ujian yang diberikan, yang menimpa, biha, dengannya musibah, ba'dul muallimin al-jahilin, terhadap para guru yang masih bodoh. Jadi gitu, kalau pemikirannya kerdil, khawatir kehilangan murid, khawatir kehilangan jamaah, pengikut.
Ini adalah musibah yang menimpa sebagian para pengajar atau para guru yang bodoh. Ajaib. Wahiyya dilalatun bayyinatun, yang mana ini adalah merupakan bukti yang jelas min sahibiha, dari dari pelakunya. Artinya bukti yang jelas dari orang tersebut ala su'in niyatihi, atas jeleknya niat dia. Pentingnya niat itu begitu. Saya rasa ketika orang mengikhlaskan niatnya, memurnikan niatnya, mengharapkan ridho Allah dan cinta terhadap akhirat, sulit bagi dia untuk merasa sakit hati, merasa tersinggung atau dengan hal-hal yang dalam hal seperti ini. Ini adalah lihat contoh takut kehilangan murid, takut kehilangan jemaah adalah contoh bagi orang yang memiliki niat buruk di dalam mengajar. Wa fasadi tawiyatihi, dan buruk batinnya, jelek batinnya. Jadi sudah menunjukkan akan kebodohan orang tersebut, menunjukkan akan keburukan niat, kejelekan niat orang tersebut, dan yang ketiga menunjukkan akan batinnya yang juga jelek, bal hiya hujjatun qati'atun, bahkan ini merupakan bukti pasti ala adami iradatihi, bukti yang pasti tidak adanya, artinya tentang ketiadaan, bita'alimihi wajhallahi ta'ala al-karim, artinya ini juga merupakan bukti yang pasti tidak adanya niat untuk tujuan dia mengajar dari mengharapkan ridho Allah. Jadi lihat, jadi ini juga merupakan bukti yang pasti bahwa orang tersebut itu di dalam mengajar tujuannya bukan untuk mengharapkan ridho Allah. Orang yang tulus ini, quotes hari ini, orang yang ikhlas itu akan senantiasa ikhlas dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keadaannya. Udah sekali. Orang yang ikhlas itu akan senantiasa ikhlas dimanapun dia berada dan bagaimanapun keadaannya. Makanya apa yang dituntut, jadikanlah tujuan kita, pandangan kita itu ke satu arah, yaitu cinta terhadap akhirat. Cinta terhadap akhirat. Jadi, kalau orang sudah mengalihkan pandangannya terhadap akhirat, dia tidak peduli lagi dengan materi dunia, dengan segala hal yang berkaitan dengan urusan duniawi yang sirna dan hanya sementara. Terus fa innahu law aradallaha bi ta'limihi lama kariha dzalik. Oleh karena kalau seandainya dia berniat dalam mengajarnya
karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah, maka tidak akan muncul rasa tidak suka seperti itu. Bal qala li nafsihi, akan tetapi katakanlah di dalam diri sendiri. Katakan pada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi. Saya ingin mengajarkan ketaatan dengan mengajarkannya. Artinya mengajarkan murid. Jadi saya tujuan mengajar itu adalah ingin mengajarkan ketaatan, mengharapkan ketaatan, mengharapkan ridho pahala dari Allah bita'limihi, di dalam pengajaran saya terhadap murid tersebut. Wa qad hasalat, dan itu telah terhasilkan. Telah terhasilkan. Wa qad qasada bi qiraatihi wa qad qasada, dan murid tersebut bermaksud bi qiraatihi, dengan dia belajar ala ghairi, terhadap orang lain, ziyadat ilmin, untuk menambah ilmu si murid tersebut. Fala ataba alaihi, dan itu tidak ada salahnya sama sekali. Jadi katakan kepada dirinya, saya tujuannya mengajar adalah untuk taat, melakukan taat, mengharapkan ridho, pahala, ganjaran dari Allah di dalam pengajaran terhadap murid. Wa qad hasalat, dan hal itu telah terjadi, telah terhasilkan. Dan kalau seandainya murid tersebut belajar terhadap orang lain selain saya, artinya misalkan, maka tujuan dia adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuannya dia. Mana yang dicaci itu mana yang salah di dalam hal itu apa? Nggak ada. Wa qad rawaina, dan telah kita riwayatkan, fi musnadil imam, di dalam musnad al-imam, yang dimaksud di dalam musnad al-imam, al-mujma'i ala hifdhihi, yang disepakati ke hafizannya, hafalan, kehafizan hadisnya, wa imamatihi, dan keimamannya, Abi Muhammadin ad-Darimi rahmatullahi alaih, an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala, ya hamalatal Qur'an, wahai para penghafal Al-Qur'an, Di gitu gimana? Ya hamalatal ilm. Jangan jembulkan. Ya hamalatal ilm i'lamu bihi, enggak ada hamalatal Quran. Oh, di sini ada dua riwayat. Ada sebagian nuskhah, ada sebagian nusakh begini dan ada sebagian nusakh begitu. Di sini di dalam kitab saya, annahu qala ya hamalatal Quran, au qala ya hamalatal ilm. Artinya wahai para ulama, wa hamalatal Quran, wahai para pelajar. Artinya orang yang belajar Al-Quran atau ilmu-ilmu lainnya secara umum. Ya hamalatal ilm, atau para ulama begitu, para ulama
i'malu bihi, i'malu bihi, amalkanlah ilmu kalian. Wa sayakunu aqwamun, karena akan ada suatu kaum, sekumpulan kaum, yahmilunal ilma, mereka memiliki ilmu, la yujawizu taraqiyahum, yang tidak melampaui tenggorokannya. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amalan mereka menyalahi ilmu yang mereka miliki. Jadi ilmu diamalkan. Oh, kelewat ini ya. Kelewat. Fa innamal ilmu man amila bima alim. Nah, gitu ada. Nah, itu kenapa nggak bilang? Fa innamal alimu man amila bima alim. Karena orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya sejalan dengan amalnya. Berarti amalannya itu amalan perbuatan baik yang dikerjakan oleh dirinya itu sesuai atau dilandasin dengan ilmu. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma, dan akan ada suatu kaum yang mereka memiliki ilmu, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Yukhalifu amaluhum ilmahum, perbuatan mereka, amal mereka menyalahi ilmunya mereka punya. Wa tukhalifu sariratuhum, dan juga perilaku yang sebenarnya tidak lagi sama dengan keadaan batin mereka. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Jadi amalan perilaku sebenarnya, artinya yang nampak itu berbeda dengan apa yang ada di dalam batin mereka. Kan ilmu itu adalah sesuatu yang tidak nampak, ya kan? Tidak bisa terlihat. Jadi apa yang nampak dari perbuatan orang tersebut itu berbeda atau menyalahi, tidak sesuai dengan apa yang ada di batin dia, artinya di dalam ilmunya dia. Yajlisuna hilqan, mereka berkumpul dalam halaqah.
yubahi ba'duhum ba'don. Tujuannya untuk saling berbangga diri antara satu dengan yang lain. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi, sampai seorang memarahi temannya, an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu, memarahi temannya karena belajar kepada orang lain dan meninggalkannya. Ajib. Jadi tujuan orang belajarnya begitu dia, untuk saling berbangga antara satu dengan yang lainnya. Ketika jemaahnya pergi kepada orang lain, dia marah terhadap orang tersebut, terhadap orang yang biasanya duduk di majelis dia, karena sebab orang tersebut pergi kepada orang lain dan meninggalkan dirinya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Orang yang seperti ini atau amalan yang seperti ini hanya ada di majelis mereka. Hanya ada di majelis mereka, tidak akan naik atau tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah. Wa qad sahha 'anil Imam Syafi'i, dan telah sahih dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu qala wadidtu annal khalqa, beliau mengatakan saya senang, saya suka, kata Imam Syafi'i, ketika seseorang annal khalqa, ketika seseorang ta'allamu hadzal ilma, mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu artinya ilmunya beliau dan kitab-kitabnya beliau Asy-Syafi'i. Ala an yunsaba ilayya harfun minhu, tidak, artinya tanpa mereka menghubungkan satu huruf pun kepada saya, ya, tidak menisbatkan kepada saya satu huruf pun. Artinya gimana? Bahwa beliau senang kalau seandainya, ini bukti keikhlasan beliau Asy-Syafi'i. Jadi saya senang bahwa ada orang belajar dari kitab saya, dari karangan-karangan saya, tanpa menisbatkan hal tersebut, satu huruf pun yang ada di dalam kitab tersebut kepada dirinya. Ajib, subhanallah. Nah, makanya jalan keselamatan itu apa? Adalah belajar dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, terutama ilmu yang berkaitan dengan ilmu din ad-daruri. Ini ilmu din ad-daruri sebenarnya sudah banyak diulang-ulang dalam mahfuzat, dalam apa, kalau bahasa kita nyama apa Hani, kata-kata mutiara gitu. Jadi at-ta'allum gimana? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu maksudnya apa? Bahwa ilmu itu harus diamalkan. Artinya apa? Karena orang ketika tidak mengamalkan ilmunya, terutama yang berkaitan dengan ilmu hal, maka yang tadi perumpamaannya tidak ada hasilnya. Karena tadi jalan selamat adalah belajar ilmu agama terutama dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.
Nah, kenapa khawatir? Khawatir bahwa orang yang punya ambisi terus belajar tanpa diamalkan jatuh ke dalam fasik. Khawatir demikian. Kenapa? Karena tadi adalah sibuk dengan urusan belajar, artinya terus menambah, tapi mengabaikan dari mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, yang telah dia pelajari. Jadi ilmu itu seseorang pelajari tujuannya adalah untuk diamalkan. Ilmu setelah dia pelajari tujuannya adalah untuk diamalkan. Karena kalau seandainya terus dia belajar tanpa mau mengamalkan, khawatir terjatuh kepada fasik tadi. Artinya terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Buktinya apa? Bahwa orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, orang yang tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, setelah dia belajar, bisa saja dia terjatuh kepada fasik. Orang yang tidak ilmuddin ad-daruri, isinya apa? Hal yang diwajibkan, hal yang diharamkan. Ketika orang sudah mempelajari ini, tapi tidak dia amalkan, khawatir orang tersebut jatuh kepada hal-hal yang atau jatuh kepada kefasikan, jatuh kepada fasik. Adapun orang yang belajar kemudian mengamalkan apa yang telah dia pelajari, itu adalah orang yang beruntung, itu adalah orang yang selamat. Orang yang belajar apa saja yang Allah wajibkan, orang yang mempelajari apa saja yang Allah haramkan, kalau seandainya itu dikerjakan dengan sempurna, dengan sebenarnya, maka dialah orang yang beruntung, dialah pemenang. Akan tetapi tetap orang yang mempelajari itu, orang yang belajar dan tidak mengamalkan itu lebih bagus, setidaknya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak belajar sama sekali. Orang yang tidak belajar sama sekali itu berada di dunia sebelah mana dia nggak tahu. Bisa saja dia makan harta yang haram, makan dari uang yang haram. Dia kira bahwa harta tersebut adalah sesuatu yang halal, kan begitu orang yang nggak belajar. Adapun orang yang belajar, kalau seandainya dia meninggalkan atau kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tahu bahwa itu adalah haram. Tapi konsekuensinya tadi dia adalah tidak melakukan atau tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Tapi dia tahu bahwa itu adalah haram dan demikian dia bisa bertobat. Berbeda dengan yang pertama tadi, orang belajar dia nggak tahu, menghantam sesuatu yang haram dia tanpa dia ketahui. Bisa saja dia melakukan sesuatu yang orang yang tidak belajar mengira sesuatu yang dia kira itu berpahala tapi pada hakikatnya berdosa, bisa saja demikian ya, karena dia tidak belajar. Faslun, kemudian fasal yang bagi lil mut'allimi, hendaknya seorang guru an yatakhallaqa bil mahasin, berakhlak atau menghiasi diri dengan kebaikan, berakhlak baik, allati warada syar'u biha, yang dituntun oleh syariat.
Wal khisalil hamidati, dan sikap atau sifat yang terpuji. Wasyamil mardiyati, sama artinya perbuatan atau sikap yang diridhoi. Allati arsyadahullahu ilaiha, yang Allah arahkan, yang Allah ridhoi, ilaiha terhadapnya sifat. Minaz zahadati fid dunya, seperti contohnya sifat zuhud, sifat zuhud di dunia. Contohnya seperti sifat zuhud di dunia. Artinya di antara sifat dan perbuatan yang terpuji yang Allah ridhoi adalah ini tadi, sifat zuhud. Apa sih? Jadi orang kan tadi, seorang guru itu hendaknya berperilaku dengan akhlak yang bagus, dan sifat-sifat yang terpuji. Di antara sifat terpuji tersebut adalah sifat zuhud di dunia. Sifat zuhud terhadap apa? Apa yang mana? Kayak gimana? Itu paham gak yang saya bilang? Di antara seorang guru hendaknya bersikap dengan akhlak baik, akhlak terpuji, dan di antara akhlak terpuji adalah sifat zuhud di dunia. Gitu, udah. Wattaqalluli minha, dan mengambil sedikit minha dari urusan duniawi, materi duniawi. Cara seseorang sampai kepada, atau metode seseorang di dalam meraih zuhud, tulis, adalah dengan memperbanyak kematian. Hah? Iya, memperbanyak mengingat. Iya, memperbanyak mengingat kematian. Karena nggak ada yang tahu kematian kapan. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau kalian belakangan, atau saya belakangan, kalian duluan. Nah, itu artinya di antara cara seseorang sampai kepada zuhud adalah memperbanyak mengingat kematian. Karena itu bisa menolong seseorang ridho dengan rizki sedikit yang telah Allah tentukan. Karena itu dapat menolong seseorang menerima rizki sedikit yang Allah tentukan dan mengedepankan akhirat dari urusan dunia. Perbanyak gitu. Mati. Terus wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, tidak mengambil pusing terhadap dunia dan ahlinya.
ahli dunia, budak dunia. Tidak mengambil pusing terhadap urusan dunia dan budak-budak dunia. Wasakho, kemudian bersifat ini apa namanya, dermawan. Waljud, sama bager, pintar memberi, apa namanya, banyak memberi. Wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia. Sama, as-sakho dan al-jud itu sama artinya. Hah? Dermawan. Wa makarimil akhlak, dan berakhlak mulia. Wa talaqatil wajhi, wa talaqatil wajhi, apa namanya, menampakkan kegembiraan. Min ghairi khurujin, tanpa min ghairi khurujin ila haddil khala'ati, tanpa melampaui batas sopan santun. Artinya senang dipandangnya begitu. Tapi senang bukan berarti cekikikan, bukan berarti petakilan. Wal hilm, kemudian hilm itu ya bijaksana. Ini contoh, ini penjelasan tentang akhlak pengajar. Wal wasober, orangnya sabar. Watanazzuh andani ilmakasib, profesinya enggak rendahan, tidak memiliki profesi rendahan. Misalkan apa ya, guru Al-Quran, profesinya bukan sebagai contohnya seperti tukang sampah. Jadi perlu dibedakan antara profesi tukang sampah dengan orang yang khidmat di masjid, bersih-bersih masjid. Kan sepintas ya sama ya, pemulung gitu. Artinya perlu dibedakan, orang yang khidmat di masjid atau kerja di masjid, marbot bahasa kitanya mah, itu adalah bukan profesi rendahan, tapi itu adalah kemuliaan. Dan ada sifat apa namanya, kerendahan hati dari dia. Jadi beda antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu contohnya seperti profesi pemulung sampah. Itu, nah guru itu jangan punya profesi yang seperti demikian. Ngemis misalkan, itu profesi jelek. Dapun dagang yang kayak gitu dalam koridor syariat tentunya, yang jujur dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang mulia, bagus. Wa mulazamatil wara', kemudian terus atau gimana ya, konsistensi menjaga sifat wara', kehati-hatian. Artinya berhati-hati di dalam setiap halnya dia. Artinya tidak menghantam makanan yang tidak yakin bukan milik dirinya.
Apalagi kalian itu, terutama kalian hidup di tempat yang banyak orang, hidup umum. Artinya ya kan istilahnya hidup bersama gitu, di kamar, di rumah, kamar mandi yang sama, kamar sama, tempat tinggal sama. Artinya gitu kalian butuh kehati-hatian. Jangan sampai kalau seandainya kamu tidak yakin barang tersebut bukan milikmu, jangan disikat aja. Jangan disikat. Jangan digasak. Melihat makanan yakin itu bukan punya kamu, ya jangan digasak begitu aja. Gitu. Begitu juga itu dalam hal-hal apapun, dalam ya apapun itu, tidak hanya makanan, tidak hanya itu. Sesuatu yang kalian gunakan juga kalau kalau ragu-ragu bukan punya dirimu, bukan hak dirimu, lebih baik ditinggalkan. Wal khusyu', senantiasa khusyu', wasakinati wal waqar, dan tenang, rendah hati. Atau waqar itu sama artinya sakinah, tenang. Wa tawadu', kemudian tawadu', rendah hati. Wal khudu', artinya penuh kekhusyuan, sama. Wajtinabid dhahik, menjauhi atau gimana ya, nggak banyak ketawa, ngakak. Tidak banyak menghindari ketawa. Ketawa itu beda dengan senyum. Kalau ketawa itu ngakak. Wal iksari minal mazah, jangan banyak bercanda. Nggak banyak bercanda. Wa mulazamatil wadhaif syar'iyyah, apa namanya, kata nazufi, seperti bersih-bersih. Jadi terbiasa mengamalkan syariat seperti bersih-bersih biizalatil ausakhi, dengan menghilangkan kotoran, wasyu'ur, dan bulu, allati warada syar'u biizalatiha, yang diperintahkan syariat untuk menghilangkannya. Jadi terbiasa dia menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan bulu-bulunya. Jangan sampai gurunya itu rambutnya panjang kemudian penuh kutu, jadi serangga rambutnya, sarang burung. Kukunya dibersihkan, jangan panjang kemudian hidung deh. Aduh. Jangan begitu. Nih, contohnya kakos syaribi, seperti motong motong jenggot. Ini kumis, jenggot. Kumis ini, ya. Di kumisnya dipotong, jangan sampai kemana-mana, panjang. Wa taqlimil azfar, kemudian kukunya dipotong. Ada nggak yang kukunya panjang? Jadi kukunya dipotong. Terus wa tasrihil lihyah, kemudian merapihkan godeg. Jadi kalau udah punya godeg, dirapihkan godegnya. Jangan kayak orang-orang Wahabi, serem. Ini kan bukan kalian doang, buseng deh. Ya tahu saya juga kamu nggak ada godegnya. Wa izalatir rawaihil karihah, kemudian menghilangkan bau tak sedap. Jadi jangan sampai guru itu bau kelek atau bau apa? Bau cantengan.
Wah, terus wal malabisil makruhah, dan pakaian-pakaian yang apa namanya, yang tidak baik, yang tidak disesuai dengan syariat. Hah? Pakaian yang tidak baik, yang tidak sesuai syariat. Wal yahdhar, dan hendaknya berhati-hati. Kullal hadhar, dengan sangat berhati-hati. Minal hasadi, dari hasad. Apa hasad itu kemarin? Iri. Dari sifat iri. Wal uju war riya'i, kemudian dari sifat riya. Ada nggak di kalian ini? Hah? Ada nggak? Hanya ada nggak? Ada nggak? Nggak tahu di mana. Kemudian terus wahtiqar wal ujbi, dan sifat ujub. Wahtiqari ghairihi, dan menghinakan orang lain. Wa in kana dunahu, meskipun di bawahnya. Wa yanbaghi an yasta'milal ahadits al-waridata, dan senantiasa menggunakan hadis-hadis yang warid. Yang warid, yang artinya datang dari Rasul. Fit tasbih, di dalam bertasbih. Wa tahlil, dan tahlil. Wa nahwihima minal adhkari, dari zikir-zikir, wa da'awati, dan doa-doa. Jadi begitu semestinya kalau seorang guru itu berzikir, zikirnya dari zikir yang ma'sur. Artinya ma'sur itu datang dari Rasulullah. Kemudian doa-doa juga demikian. Itu senantiasa demikian. Wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyah, senantiasa dirinya merasa diawasi oleh Allah. Artinya Allah Maha mengetahui setiap apa yang dia perbuat. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Itu makna muraqabah lillah. Yang mana ini merupakan kewajiban hati. Udah sering lewat ini, di mana di mukhtasar bahwa di antara kewajiban hati adalah al-muraqabatu lillah. Caranya adalah dengan senantiasa menghadirkan di dalam hatinya rasa takut. Rasa takut terhadap Allah, sehingga mendorong dia untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Katakan di dalam diri, Allah Maha melihat saya. Allah Maha mengetahui apa yang saya perbuat. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Apalagi lagi sendirian begitu. Allah Maha mengetahui apa yang saya perbuat. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah.
Nih, ada cerita yang terjadi di antara kisah nyata terjadi di kalangan para ulama. Ada seorang wali. Kemudian punya, ya bisa dikatakan kerabat lah. Punya kerabat masih anak kecil. Wali tersebut menasehati kepada anak kecil itu untuk terus mengulang-ulang di dalam lisannya, Allahu yarani, Allahu yarani. Sok baca gitu. Kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berangkat, sedang apain kalian, terus coba diulang-ulang, katakan Allahu yarani, Allahu yarani. Hingga akhirnya apa yang terjadi oleh anak kecil tersebut itu diulangi selama 1 tahun. Diulangi selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun, anak kecil tersebut apa? Mengatakan kepada dirinya, orang yang mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh dia, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah, apakah orang tersebut berani bermaksiat kepadanya? Kan orang dia ngulangin terus tuh bocah itu. Kemudian setelah 1 tahun, apakah orang yang apakah orang yang tahu, dirinya itu kan tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat, apakah masih dirinya berani, memiliki keberanian untuk bermaksiat kepada Allah? Hingga akhirnya apa? Mendorong dia untuk tidak berani bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa mengambil manfaat yang begitu besar dari wirid kecil yang diajarkan oleh orang wali tadi. Allahu yarani, Allahu yarani. Itu umur bocah tersebut 7 tahun ketika itu. Allahu yarani, Allahu yarani. Terus wa yakuna ta'wi, mana ini? Wa yahafidhu ala dzalika, terus dijaga. Wa yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi lillahi ta'ala, dan mempercayakan segala urusannya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Artinya bertawakal. Bertawakal, menyerahkan setiap urusan kepada Allah. Adzan bentar. Terus. Hah? Belum. Sampai jam 1. Faslun. Jadi fasal ini menjelaskan tentang berbuat baik kepada murid. Tadi sudah dijelaskan bagaimana adab seorang guru, seorang murid, berhias dengan akhlak-akhlak terpuji. Sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara memperlakukan murid dengan baik. Wayam bagi lahu, dan semestinya, seyogianya seorang guru lahu terhadap murid, an yarfuqo, untuk bersikap baik, biman yaqra'u alaihi, terhadap orang yang belajar kepadanya guru. Wa an yurahiba bihi, dan menyambut ketika datang. Ahlan, ahlan, nah, kan kayak gitu.
seneng. Welcome, welcome. Ahlan wa sahlan, marhaban. Artinya disambut ketika datang itu. Wa yusina ilaihi, dan bersikap baik kepada murid tersebut. Bihasabi halihi, tergantung situasinya. Jadi tergantung situasinya. Kalau muridnya merasa asing banget, artinya tidak semua memukul rata terhadap murid. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri. Imam Abi Harun al-Abdi, beliau berkata, beliau mendatangi Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqul, kemudian Abu Sa'id mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah. Ya salam. Artinya selamat datang wahai orang yang mengemban nasihat atau wasiat Rasulullah. Ini diantara dulu kebiasaan guru-guru kita di Sahamah itu, ketika ada orang baru datang belajar, saya itu senantiasa bilang demikian, marhaban biwasiyati Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya qala. Orang yang mengemban wasiat Rasulullah. Orang yang mengemban wasiat Rasulullah. Qala innan nasa lakum taba'. Kemudian ia mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, innan nasa lakum taba', karena sesungguhnya manusia itu atau orang-orang itu mengikuti kalian. Jadi kalian itu punya pengikut. Jadi apalagi orang yang memiliki background public figure, seorang ustadz, seorang pengajar, Ustadzah Malika, udah nyampe rumahnya adalah beliau seorang ustadzah pengajar. Meskipun di sininya banyak heureuy dan bercanda, apalagi ketika ngaji dia pengen cepat pulang. Meskipun demikian, beliau punya pengikut. Punya pengikut. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Karena sesungguhnya orang-orang datang kepada kalian dari penjuru dunia, penjuru bumi. Jadi datang ke Ustadzah Malika, ada yang dari Parwadadi, ada yang dari Sukamandi. Tujuannya untuk belajar ngaji. Ada yang dari Citapen, ada yang dari Bongas. Tujuannya apa? Datang kepada kalian orang-orang dari belahan bumi, yatafaqqahuna fiddin. Tujuannya adalah untuk belajar, paham tentang agama. Faida ataukum, maka jika mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khairan, perlakukan mereka dengan baik. Jadi perlakukan mereka dengan baik. Rawahu Tirmidzi, hadis Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Wa rawaina nahwahu fi Musnadid Darimi. Kemudian kami juga telah meriwayatkan hadis yang semisal dengan hadis tadi di dalam Musnad Ad-Darimi.
An Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Faslun. Ad-dinun nasihah. Jadi agama itu adalah merupakan nasihat. Atau bagaimana cara menasehati murid. Jadi begitu mal. Kalau ada muridnya yang heriwae, nanti dinasehatin bagaimana caranya akan kita jelaskan. Wa yang bagi an yabdulalahum an-nasihah. Hendaknya seorang guru itu terus menasehati muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat. Lillahi, artinya para sahabat berkata, liman, bagi siapa wahai Rasulullah? Kemudian lillahi, Rasulullah menjawab bagi Allah. Wali rasulihi, wali kitabihi, dan kitab Allah. Wali rasulihi, dan rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan bagi umat muslim secara umum. Bagi kaum muslimin secara umum. Ini hadis ada di Arba'in Nawawiyah. Kapan kita ngaji Al-Arba'in An-Nawawiyah? Rawahul Bukhari, hadis Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Artinya apa? Tulis makna dari hadis ini adalah bahwa makna dari hadis ini adalah bahwa agama memerintah untuk saling menasehati kepada jalan kebenaran. Adapun maksud nasihat bagi Allah adalah dengan beriman kepadanya dan sifat-sifatnya. Adapun nasihat bagi kitabnya atau Al-Quran, yaitu dengan mengagungkannya dan meyakini setiap isinya. Mengagungkannya dan meyakini kebenarannya, meyakini kebenaran setiap isinya. Adapun nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulnya, adalah dengan mengikutinya. Adapun nasihat untuk pemimpin dan orang-orang muslim secara umum adalah dengan mengarahkan, memberikan petunjuk, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada orang yang bodoh atau tidak mengetahui dari kalangan umat Islam
dan mengikuti para ulamanya. Itu. Jadi menasehati, mengarahkan terhadap mereka yang bodohnya dari kalangan umat Islam, kemudian mengikuti para ulamanya. Ini makna dari nasihat. Jadi makna nasihat itu bukan artinya ngomongin satu orang kepada orang lain dengan suatu kebenaran saja, enggak, tapi mencakup lebih dari itu. Wa minan nasihati lillahi, dan diantara bentuk nasihat lillahi, bagi Allah. Wali kitabihi, dan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran yang dimaksud. Ikramu qari'ihi wa talibihi, adalah memuliakan para penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, orang yang mempelajari Al-Quran. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan membimbingnya menuju kemaslahatan. Wa rifqu bihi, dan membantunya belajar. Rifqu bihi, pelan-pelan, perhatian. Wa musa'adatuhu, dan menolongnya murid tersebut ala talabihi, atas apa yang dia cari. Artinya memberikan sarana, bima amkanahu, dengan sesuatu yang mungkin, artinya dengan sarana yang memungkinkan. Wa ta'lifu qalbit talibi, dan menyenangkan hati murid-muridnya, menyenangkan hati orang yang sedang belajar terhadap dirinya. Wa ayakuna samhan, bi ta'limihi ala rifqin, memaafkan dengan pengajarannya firifkin, di dalam lemah lembut. Mutalatifan bihi, lembut, lemah lembut. Wa muharridun lahu ala ta'allumi, terus mendorong mutalatifan bihi, yaitu lemah lembut, toleransi. Nggak apal, ya udah sing sabar, besok mungkin dia apal. Besoknya nggak apal lagi, ya udah sabar, mungkin besoknya lagi dia apal. Udah seminggu begitu, nggak tahu diri itu mah muridnya. Wa muharridun lahu ala ta'allumi, dan memotivasi terus mendorong untuk belajar. Subhanallah, keren sekali ya di sini kitab ini. Jadi selain kita belajar bagaimana cara jadi guru yang baik, di sini juga kita bisa
belajar, bisa melihat bagaimana cara mencari guru yang baik juga. Terus wayam bagi an yudzakirahu fadilata dzalik. Hendaknya guru itu banyak mengingatkan muridnya tentang keutamaan belajar Al-Quran. Jadi nggak hanya nerima setoran begitu, tapi diajarkan juga kepada murid-muridnya tentang fadilah, tentang diajarkan mengingatkan kepada murid tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar menjadi sebab terus semangat. Ini kan kalau dijelaskan keutamaan orang hafal Quran begini, muridnya bakal semangat apa enggak? Mungkin besok semangat. Disebutin lagi fadilah, tapi belum semangat. Mungkin besoknya semangat. Udah seminggu kayak gitu, itu muridnya yang enggak tahu diri. Terus waziyadatan fi raghbatihi, dan artinya tambah mencintai terhadap Al-Quran. Kalau disebutkan fadilahnya begitu semangat ngapalnya, tambah cinta. Wa yuzahidahu fid dunya, tuh diajarkan zuhud. Ajarkan zuhud di dunia. Sering saya ulang zuhud. Subhanallah. Bagian kita mah begitu menghabiskan waktunya di dalam menghias makanan. Menghias makanan, mempercantik makanan. Padahal makanan yang harganya 1 juta 1 piring sama yang 5 juta 1 piring, sama yang 50.000 1 piring, itu paling bedanya apa sih? Bedanya apa? Bedanya apa? Di lidah doang. Bedanya penampakannya sama di lidah. Sama di lidah doang, paling kan gitu. Kalau udah lewat tenggorokan, sama apa enggak? Sama. Udah nyampe perut, sama apa enggak? Sama. Diolahnya sama apa enggak? Sama. Keluarnya sama apa enggak? Sama. Keluarnya sama. Begitu. Orang kebanyakan begitu. Kalau banyak orang ya, terutama di zaman sekarang begitu, sibuk dengan ngurusin halal begitu, jauh dari kata zuhud. Sekali pesan makanan, satu meja full. Kan kalau orang datang ke restoran kan semua serba keluar. Padahal dia nggak akan bisa memakan melebihi dari batas kemampuan perutnya. Ya kan? Dia tahu dia tidak akan bisa mampu menampung makanan melebihi dari kapasitas perutnya. Ya paling sepiring, ya paling 2 piring. Begitu juga pakaian. Orang sekarang lebaran mau mendekati hari lebaran, nanti orang pada pusing itu pengen nyari baju. Kalinya datang ke pasar nggak cuma beli 1, 5 setel, 10 setel. Padahal dia tahu lebaran itu cuman pakainya 1 baju doang. Ya. Padahal dia lebaran cuman pakainya 1. Gak mungkin orang tersebut memakai baju tersebut satu waktu bersamaan, itu enggak. Kecuali akan dia menjadi tertawaan orang lain.
Bayangin pakai baju lebaran 7 lapis. Jauh tadi. Nah, makanya orang ketika memiliki kelebihan dalam urusan harta, kelebihan dalam urusan materi dunia, hendaknya itu disalurkan kepada kemaslahatan umat Islam, mendorong, mendanai, memotivasi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyebarkan akidah yang benar. Subhanallah. Begitu ya, doakan kita jadi orang kaya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya harta itu di tangan orang soleh. Harta yang baik, harta yang banyak, itu kapan menjadi baik? Ketika harta tersebut berada di tangan orang soleh. Wallahu a'lamu bishawab. Paham? Ada yang ditanyakan?